Halo teman-teman, perkenalkan saya Fatur Rahman dari kelas B. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen, prinsip desain dan produk-produk desain komunikasi visual atau yang biasa disebut dengan DKV. Nah, desain komunikasi visual merupakan bidang yang memadukan seni, komunikasi, dan teknologi untuk menyampaikan pesan melalui media visual. So, DKV bukan hanya tentang membuat tampilan yang indah, akan tetapi bagaimana sebuah desain ini dapat berbicara dan menyampaikan makna kepada audiens. Dalam kehidupan sehari-hari, hasil karya anak DKV dapat kita temui di berbagai bentuk, seperti poster, kemasan, iklan, serta produk percetakan seperti brosur, undangan, baliho, dan sablon. Nah, setiap karya desain selalu berawal dari elemen-elemen dasar desain. Elemen pertama adalah titik, merupakan unsur paling kecil namun dapat menjadi perhatian. Kedua, garis. Garis ini berfungsi untuk menciptakan arah, gerak, dan ritme dalam sebuah desain. Selanjutnya adalah ada yang namanya bentuk dan bidang yang membangun karakter visual bisa berbentuk geometris seperti persegi atau lingkaran maupun organik yang lebih bebas. Nah, kemudian warna. Warna ini adalah elemen penting yang berperan dalam menciptakan suasana. Misalnya, merah adalah menggambarkan semangat, biru menenangkan, dan hijau melambangkan keseimbangan. Ada juga tekstur yang memberikan kesan permukaan seperti halus, kasar, dan lembut. Dan tidak kalah penting, ada yang namanya tipografi, yaitu seni menata huruf agar pesan teks terlihat menarik, mudah dibaca, dan selaras dengan desain keseluruhan. Semua elemen ini bekerja untuk menghasilkan karya yang komunikatif dan estetis. Selain elemen, ada juga namanya desainer juga harus memahami prinsip-prinsip desain yang menjadi pedoman dalam mengatur tata letak visual. Prinsip pertama yaitu adalah keseimbangan agar desain tampak stabil dan tidak berat sebelah. Kedua yaitu adalah kesatuan, supaya setiap elemen ini terlihat saling terhubung dan selaras. Kemudian ada irama atau repetisi. Nah, irama dan repetisi ini adalah yang menciptakan pola visual dan konsistensi. Penekanan digunakan untuk menonjolkan bagian penting seperti logo atau pesan utama. Proporsi. Proporsi ini tugasnya membantu menjaga perbandingan ukuran agar desain terlihat harmonis. Dan terakhir itu adalah kontras. Kontras ini yang memperkuat perbedaan antar elemen sehingga desain tampak hidup dan dinamis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, karya desain akan lebih terstruktur, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Dalam dunia per-DKV-an, hasil desain sering dilanjut ke proses produksi cetak. Nah, di tahap kali ini, desainer selalu harus memahami alur kerja yang meliputi penerimaan pesanan dari klien, perencanaan desain, press atau persiapan cetak, proses cetak atau press, hingga finishing atau post press. Nah, produk cetak yang umumnya dihasilkan antara lain seperti brosur, pamflet, undangan, poster, majalah, dan baliho, dan sablon kaos. Setiap jenis produk memiliki teknik cetak yang berbeda-beda, seperti sablon untuk kain dan kaos, printing untuk brosur dan majalah, serta digital printing untuk banner dan spanduk. Sebelum masuk ke proses cetak dimulai, desainer ini harus memperhatikan hal-hal teknis seperti ukuran desain, resolusi gambar, warna, jenis kertas, dan biaya produksi, agar hasil selalu sesuai dengan keinginan klien. Nah, oleh karena itu, seorang desainer DKV tidak hanya perlu kreatif, tetapi juga memahami proses percetakan dan manajemen produksi. Nah, sebagai penutup di video kali ini, elemen dan
prinsip desain merupakan dasar penting dalam menciptakan karya desain komunikasi visual atau DKV yang kuat dan komunikatif. Sedangkan pemahaman tentang proses produksi cetak memastikan desain dapat direalisasikan secara profesional dan berkualitas melalui karya seperti brosur, undangan, baliho, spanduk, hingga sablon. Desain komunikasi visual ini memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan pesan yang menarik dan bermakna bagi masyarakat. Sekian penjelasan saya dari Fatur Rahman dari kelas B. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman dan saya sendiri. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.